tentang kritik seni rupa yang terdiri dari pengertian, fungsi, jenis kritik, bentuk kritik, tahapan kritik, dan salah satu contoh kritik seni rupa. Yang pertama adalah kritik seni. Pengertian kritik seni adalah mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu karya seni rupa dengan memberikan alasan berdasarkan berbagai analisa dan pengkajian. Kelebihan dan kekurangan itu dipergunakan dalam bermacam hal, terutama sebagai bahan untuk mengetahui kualitas dari sebuah karya. Para ahli umumnya beranggapan bahwa kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami saat mengapresiasi, kemudian beranjak pada kebutuhan analisa lebih lanjut, bahkan mendapatkan kesenangan dari kegiatan berdiskusi mengenai hal-hal berkaitan dengan karya seni tersebut. Fungsi kritik seni ada dua. Yang pertama adalah fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta karya dan penikmat seni. Yang kedua, fungsi lainnya adalah menjadi dua mata panah yang saling dibutuhkan, baik oleh seniman maupun penikmat. Fungsi kritik seni yang pertama, komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat atau publik. Seni membuahkan interaksi timbal balik dan interpenetrasi keduanya. Seniman membutuhkan mata panah tajam untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan. Seniman memerlukan umpan balik guna merefleksi komunikasi ekspresifnya, sehingga nilai dan apresiasi tergambar dalam realita harapan idealismenya. Selanjutnya adalah jenis kritik. Jenis kritik dapat 4. Yang pertama adalah kritik populer. Kritik populer adalah jenis kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi masyarakat pada umumnya. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini bersifat pengenalan karya secara umum. Dalam tulisan kritik populer, biasanya dipergunakan bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah kritik jurnalis. Kritik jurnalis adalah jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Kritik ini hampir sama dengan kritik populer, tetapi ulasannya lebih dalam dan lebih tajam. Yang ketiga, kritik keilmuan. Kritik keilmuan merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni rupa atau seni pada umumnya. Dan yang terakhir adalah kritik kependidikan. Kritik kependidikan merupakan kegiatan kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar seni. Selanjutnya adalah bentuk kritik seni. Bentuk kritik seni ada 3. Yang pertama, kritik formalistik, yang artinya kajian kritiknya ditujukan utama terhadap karya seni rupa sebagai konfigurasi aspek-aspek formalnya. Aspek bentuk atau unsur-unsur pembentukannya pada sebuah karya lukisan, maka sasaran kritik lebih tertuju pada kualitas penyusunan unsur-unsur visual seperti warna, garis, tekstur, dan sebagainya yang terdapat dalam karya tersebut. Yang kedua adalah kritik ekspresifistik. Pendekatan ekspresifistik dalam kritik seni, kritikus kemungkinan akan menilai dan menanggapi kualitas gagasan dan perasaan atau ekspresi yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kritik instrumentalistik. Melalui pendekatan instrumentalistik, sebuah karya seni cenderung dikritisi berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, melainkan lebih melihat aspek konteksnya baik saat ini maupun masa lalu. Salah satu adalah lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh
Tahapan kritik seni ada 4, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi penilaian. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk memperhatikan, menemukan berbagai unsur terkecil seni rupa, mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya tanpa berusaha melakukan analisis atau berhasil kesimpulan terlebih dahulu. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Interpretasi adalah penafsiran makna atau isi sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan tanda-tanda lain yang dimunculkan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan kritikusnya. Contoh kritik seni. Karya lukis yang berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran dengan ukuran 150 x 120 cm, cat minyak di atas kanvas dihadirkan dalam posisi vertikal oleh Basuki Abdullah, menggambarkan seorang yang bertempur dengan menunggangi kudanya. Makna yang mampu saya tangkap terhadap karya ini yaitu pertempuran atau rasa kepahlawanan seorang Diponegoro yang sangat besar yang divisualkan oleh Basuki Abdullah. Pesan intern dan ekstern yang dapat saya tangkap dari karya ini adalah besarnya rasa kepahlawanan untuk suatu perjuangan. Jika diterapkan dalam kehidupan sekarang, pimpin dan pertahankan apa yang seharusnya perlu untuk dipertahankan. Minimal dapat memimpin diri sendiri untuk hal kebaikan dan kebenaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.